Diduga menerima uang puluhan juta rupiah, 3 polisi dari unit Satuan Narkoba diperiksa Propam Polres Pangkep. Kasus ini mencuat setelah istri dari tersangka mengkonfirmasi ke polisi terkait uang yang telah diberikan sebesar 40 juta rupiah kepada penyidik. Namun kasusnya tetap berlanjut hingga ke Kejaksaan Negeri Pangkep. Kasus dugaan menerima uang hingga 40 juta rupiah dari tersangka narkoba oleh 3 penyidik dari Satuan Narkoba Polres Pangkep masih didalami Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Polres Pangkep. Ketiga polisi yang diperiksa yaitu 2 penyidik berpangkat Aibda dan 1 orang menjabat sebagai Kanit berpangkat Aibtu. Ketiganya berdinas di Sat Narkoba Polres Pangkep. Kasus ini muncul ke permukaan setelah istri dari salah satu tersangka mempertanyakan kasus suaminya yang tetap berlanjut hingga ke tingkat Kejaksaan Negeri Pangkep. Sebelumnya pada 3 Maret lalu, unit narkoba Polres Pangkep menangkap 2 orang kurir yaitu Jumuarudin dan Reyvaldi Manaf. Di tengah perjalanan penyidikan, istri tersangka bernama Nirmala Sari dihubungi oleh seorang lelaki bernama Syahrul yang berprofesi sebagai pengacara. Syahrul menjanjikan kasus suaminya akan restoratif justice dengan jaminan uang sebesar 80 juta rupiah. Restoratif justice adalah suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan restorasi hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal. Hingga saat ini Nirmala telah memberikan uang tunai kepada Syahrul sebesar 40 juta rupiah agar kasus Jumuarudin suaminya tidak sampai ke pengadilan. Unit Narkoba Polres Pangkep membantah adanya 3 polisi yang menerima uang dari Syahrul. Benar berita tersebut karena kami sendiri dari awal menyampaikan kepada anggota tidak dan pimpinan juga memberitahu kepada kami tidak akan boleh bermain terhadap proses penyidikan tentang narkoba. Jadi sementara didalami. Namun walaupun nanti jika terbukti anggota kami melakukan, pimpinan jelas melakukan tindakan tegas terhadap anggota. Iya, lewat sarung. Setelah dikasih uang, dia bilang paling lama 2 minggu. 2 minggu soal keluar. Tapi ditunggu 2 minggu, sebulan sampai sebulan, tidak keluar-keluar. Jadi kita konfirmasi ya, lagi. Saya konfirmasi langsung dari pihak polisinya. Dia bilang polisinya tidak pernah ngomong begitu sama saya. Hingga kini, Propam masih melakukan penyelidikan kasus ini. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Kobaran api di sebuah lahan mulai merambah ke permukiman warga di Kecamatan Soreang, Kota Parepare pada Minggu siang. Api diduga berasal dari pembakaran sampah oleh orang yang tidak bertanggung jawab saat hendak membuka lahan perkebunan. Tiupan angin membuat kobaran api membesar dan mulai merambat mendekati permukiman warga di Kecamatan Soreang, Kota Parepare pada hari Minggu lalu. Api diduga dari pembakaran sampah yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab saat hendak membuka lahan tersebut. Kejadiannya karena ada oknum tukang kebun, mungkin membakar kebun, sampai datang angin tidak sempat dia matikan, akhirnya dibiarkan. Dan ada beberapa kebun dimakan, akhirnya mendekati pemukiman perumahan penduduk. Makanya penduduk menelpon dan saya ambil inisiatif langsung menelpon ke pemadam. Memperhatikan. Ada berapa lahan hektar ini Pak? Kira-kira 2 hektar lebih. Terbakar ya? Ya, terbakar. Beruntung petugas pemadam kebakaran dibantu warga mampu mengatasi amukan api sebelum merambah ke permukiman warga. Bermacam-macam ya, terkait dengan mungkin petani atau yang mempunyai lahan sekitar itu terkadang membakar tempat mungkin tidak bisa mengendalikan, mengatasi terkait dengan kebakaran itu. Makanya dia telepon dinas pemadam kebakaran, terus kami dari dinas begitu ada laporan langsung terjun ke lokasi. Oke, siap Pak. Bermacam-macam ya, terkait dengan mungkin petani atau yang mempunyai lahan sekitar itu terkadang membakar tempat mungkin tidak bisa mengendalikan, mengatasi terkait dengan kebakaran itu. Makanya dia telepon dinas pemadam kebakaran, terus kami dari dinas begitu ada laporan langsung terjun ke lokasi. Oke, siap Pak. Akibat kebakaran itu 2 hektar lahan perkebunan hangus terbakar. Suhardi Gatang melaporkan dari Parepare.
Kemeriahan perayaan Hari Kemerdekaan masih terasa di Kabupaten Goa. Sabtu pekan lalu, warga menggelar lomba tangkap ikan, di mana para peserta harus menggunakan daster saat masuk ke dalam kolam. Beragam cara dilakukan warga dalam menyemarakan bulan kemerdekaan. Salah satunya di Desa Panakukang, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Puluhan warga desa meramaikan lomba tangkap ikan di kolam dangkal dengan menggunakan daster. Keseruan emak-emak ini terlihat saat harus bersaing mendapatkan sebanyak-banyaknya ikan dalam waktu yang singkat. Aksi mereka pun menjadi hiburan untuk puluhan warga yang menonton. Tak hanya emak-emak saja, anak-anak juga tak mau ketinggalan ikut lomba menangkap ikan tersebut. Menyemarakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78. Ini salah satu rangkaian cabang olahraga untuk kita pertandingkan di Desa Panakukang, tetapi lokasinya ini di tempat perbenihan ikan, di tempatnya Abdul Rahman di Sejaya, yang sekaligus sebagai pemarakarsa dari kegiatan lomba tangkap ikan ini. Ini diharapkan dengan olahraga tangkap ikan ini silaturahmi semakin terjalin di antara warga, khususnya para malengo, dusun-dusun tetangga yang lainnya. Yang paling utama adalah semaraknya dan tali silaturahminya, karena kita selama ini baru mengadakan setelah COVID-19. Lomba seperti ini juga digelar untuk menjaga silaturahmi dan kekompakan antar warga yang sudah tercipta selama ini. Andi Mamasardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Nah, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.